Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang petunjuk praktikum mata kuliah Renstra pra-UTS, yaitu terkait dengan penetapan tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga indikator kinerja Renstra perangkat daerah. Ya. Jadi silakan seperti yang saya sampaikan, kalian buka modul praktikum perencanaan strategis ya, dan silakan buka bab 4. Nah, di bab 4 ini sudah ada mulai dari bab 4 sesuai ini, bab ini sesuai dengan bab di Renstra perangkat daerah, bahwa bab 4 itu berisi tujuan dan sasaran. Jadi di sini sudah ada penjelasan apa itu bab ini isinya apa saja, begitu ya, bahwa di bab tujuan ini minimal ada tabel yang harus muncul, yaitu tabelnya berdasarkan Permendagri 86/2017 ini adalah tabel yang minimal muncul ya, bahwa di sini perangkat daerah harus menyampaikan apa tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran serta target 5 tahun ke depan dari Renstra tersebut. Ini minimal tabel yang harus ada ya menurut Permendagri 86. Nah, ini kemudian ini catatan dengan keselarasan. Ini logikanya ya, bahwa kita tahu di apa ya, Undang-Undang Sisrenbangnas ya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Renstra ketika menyusun Renstra mengacu kepada RPJMD. Di mana mengacu itu artinya harus ada yang selaras. Di mana keselarasannya ini adalah penjelasan keselarasan dari dokumen Renstra dengan RPJMD. Nah, jadi nanti di bab 4 ini kalian berlatih ya. Coba silakan gunakan Renstra PD dan RPJMD kabupaten yang telah kalian pilih ya. Review strukturnya. Nah, bisa menggunakan format ini ya. Ini kepotong. Nah, misalnya format ini. Jadi seperti biasa, ketika mereview, kita gunakan formulir, misalnya mulai dari bab 4. Ada tujuan sasaran ada atau tidak, sesuai atau enggak. Yang kalian lihat adalah tujuan. Tadi istilahnya pertama tabelnya sesuai ada atau tidak, sesuai atau tidak. Terus kemudian bahasa tujuan ya, kalimat dari tujuan dan kalimat sasaran. Tadi disampaikan bahwa kalimat dari tujuan itu dia harus kata kerja aktif, misalnya ya, mekah. Benarkah di dokumen Renstra Anda itu dia pakai menggunakan kata kerja itu? Kalau tidak, ya silahkan, itu menjadi temuan dan kalian berikan saran. Ya, pun demikian, sasaran itu kondisi, di mana tujuan tercapai. Biasanya pakai me-nya atau ternya, begitu ya, kalimatnya itu ya. Kemudian harus disertai dengan indikator, itu kan ya, indikator kinerja. Dan indikator itu tadi punya ciri-ciri 6 ciri ya, 6 tipe. Kalau di luar 6 tipe itu berarti bukan indikator. Kalau Anda menemukan ada temuan, ya silahkan, berarti temuannya adalah bahwa ada indikator, berarti tidak sesuai. Apa ketidaksesuaiannya? Jadikan masukan bahwa ada apa? Bahwa ada indikator yang tidak merupakan indikator ya, bukan tipe indikator. Ya, silahkan kasih masukan, tujuan dan sasaran. Atau tadi seperti yang disampaikan di PPT di penjelasan tentang penentuan sasaran dan tujuan, memang perangkat daerah di Renstra perangkat daerah saat ini tidak menyusun visi dan misi sendiri, tetapi di bagian awal mereka mengungkapkan visi dari pemerintah daerahnya, kemudian misi dari pemerintah daerahnya yang menjadi apa ya, tanggung jawabnya. Dia itu berkontribusi pada misi keberapa. Nah, itu kalian cek, ada nggak? Harusnya ada kalimat yang menyatakan bahwa kami perangkat daerah ini, dinas ini mendukung penyelenggaraan misi pemerintah yang keberapa, yaitu apa. Jadi harusnya ada. Juga harus menyampaikan visi-visi dari pemerintah daerahnya. Ya kalau nggak ada, berarti ini temuan, Anda jadikan sebagai masukan. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ini silahkan ya, bab 4 ya tadi ya sudah.
Kemudian bab 5 itu terkait dengan strategi dan arah kebijakan. Nah, nanti kalian tetap baca ya apa itu strategi. Nah, strategi ini tujuan. Itu tujuannya tabelnya berbentuk seperti ini. Dicek bener nggak tabelnya mereka seperti ini. Begitu ya arah kebijakannya. Nah, kemudian silahkan kaitannya ini latihan ya. Nah, ini silahkan. Ada nggak tabelnya ya. Kemudian bab 6, program dan kegiatan ya. Nah, silahkan ini tabelnya seperti ini harusnya. Menurut Permendagri, cocok nggak gitu ya? Kalau misalnya nggak cocok, kenapa? Nah, ini banyak hal yang kalian harus cek di indikator ini ya. Ya. Selain ngelihat tabelnya bener nggak anunya apa namanya formatnya, sistematikanya. Dari sisi konten cocok nggak? Misalnya tadi ya ada program. Program itu ada indikator. Setiap program ada indikatornya. Setiap kegiatan ada indikatornya. Begitu ya. Indikator kegiatan identik dengan indikator output. Indikator program identik dengan indikator apa namanya? Outcome ya. Jadi nanti lihat cek indikatornya. Bener nggak sesuai semua nggak? Kalau nggak sesuai ya berarti temuan. Begitu ya. Kemudian bab 7, nah ini silahkan ya. Ini adalah bab yang harusnya ada di bab 7. Silahkan kalian review, silahkan kalian coba cari anunya ya, apa namanya, kalau sudah sesuai berarti sesuai dari sisi sistematika maupun dari sisi konten. Konten yang dimaksud adalah benar nggak itu bahasa indikator, benar nggak angka-angkanya tuh continuously improve misalnya seperti itu ya. Nah, seperti ya. Oke, itu aja mungkin itu penjelasan tentang bab berapa nih? Bab 4 sampai bab 7 ya. Silahkan praktik. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan nanti kalian tanya saja di WA group maupun di GCR ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.